Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dan ini merek yang sudah lama nggak saya review. Dulu pernah review dulu banget awal-awal channel ini saya punya. Mereknya Edifier. Nah, ya, dulu Edifier yang versi kabel ya teman-teman, dan dia punya kualitas suara yang oke punya. Dan bagaimana dengan TWS-nya? Nah, kali ini saya akan mereview sebuah produk bernama Edifier atau apapun cara bacanya teman-teman terserah. X5 Exclusive True Wireless Stereo Bluetooth Headset Mini TWS Music Sports Phone Headset General Apple Android Phone Black. Panjang amat. Tapi itulah. Dan kalau teman-teman nanti tertarik dengan produk ini, teman-teman bisa cek produknya pakai link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Silahkan bisa dicek sana kalau teman-teman pada akhirnya tertarik. Dan tanpa lama-lama lagi, saya akan buka ininya. Oh ya, sebelum saya buka, saya akan kasih tahu sedikit. Saya di sini hanya mereview produknya sejak pertama dibuka sampai saya coba. Jadi, kalau terjadi kendala-kendala yang teman-teman alami dan tidak saya alami, mungkin saya tidak bisa memberikan solusi. Solusi terbaik yaitu ditanyakan kepada penjualnya. Penjualnya tempat teman-teman beli atau penjual resminya ya teman-teman ya. Di sana seharusnya teman-teman akan mendapatkan solusi yang lebih tepat. Kecuali saya dapat kendala yang sama yang teman-teman alami, nah di situ saya baru bisa kasih solusi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jelas semuanya. Dan mari kita buka. Benda tajam pakainya hati-hati. Packing yang sangat aman, patut dicontoh. Bubble wrapnya tebal, masih dilapis kardus pula. Biasanya produknya langsung bubble wrap, jadi kurang aman. Tapi ini sangat aman teman-teman. Jadi dosnya atau boxnya produk itu nggak penyok. Nah. Oke, ini dia Edifier X5 True Wireless Stereo Earbud. Saya buka dulu plastiknya teman-teman ya, biar nggak mengkilat ya. Nah, ini dia produknya. Dari samping, dual mic noise cancellation, artinya dual itu kanan dan kiri punya mic sendiri-sendiri. Atau di satu piece itu ada dua mikrofon, yang satu mic-nya untuk noise cancellation alias ANC ya teman-teman ya. Kemudian ada total 21 jam pemakaian. IP55 dust and waterproof, artinya cuma keringat dan semprot-semprot, kalau kecebur selesai. Kemudian ada smart touch, bagian logonya biasanya. Kemudian comfortable fit, kita coba saja. Dan Bluetooth V5.0 ya, belum sampai 5,3. Tapi biasanya 5.0 itu sudah sangat bagus. Bahkan yang sudah pakai 5.3 ternyata tidak sebagus 5.0 di beberapa produk ya teman-teman yang pernah saya coba. Oke, kita baca ada spesifikasi. Nggak ada teman-teman, mungkin nanti di dalam. Oke, kita langsung buka saja. Oh, kayak mie instan suaranya. Ini wow, langsung di luar kita sambut dengan wah. Untuk bagian case-nya ini keren banget teman-teman. Jadi dia ada keren gitulah pokoknya. Dan enteng meskipun ini masih di luar. Chargernya tipe C. Oke, ini nanti kita lihat dulu apa yang lain. Ada apa lagi yang lain. Kita dapatnya apa aja. Oke, ini dia kabelnya tipe C. Kemudian cadangannya di sini ada L dan S. Ini jangan ditelan. Ini anti kelembaban dulu. Terus di sini ada kitabnya. Kita baca dulu. Apakah ada peraturan-peraturan khusus?
Karena kayak gini kadang-kadang memang penting untuk dibaca ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di setiap fungsi kontrol dari TWS itu sebenarnya beda-beda. Jadi itu di mana nemuinnya? Ya di buku-buku seperti ini. Kadang ada yang lembar, ada yang buku seperti ini. Nah, berapa kali sentuh, kemudian sentuh yang kanan atau yang kiri gitu kan. Nah, ini ada di sini. Teman-teman bisa temukan. Kemudian aduh kok bahasa Prancis. Nah, ini bahasa Inggris. Di sini kemudian ada pairing. Bluetooth pairing, press and hold the touch button for 3 seconds. Tuh. Paham kan maksudnya? TWS pairing, double click the touch button. Double click the touch button itu pairing kanan kiri atau gimana maksudnya? Clear pairing records, press and hold the touch button for 8 seconds. Nah, ini reset. Nah, jadi kalau ada kendala, resetnya caranya gitu. Tekan dan tahan sensornya selama 8 detik kanan dan kiri untuk produk ini ya teman-teman, karena produk yang lain ada yang harus disentuh berkali-kali gitu. Oh, ini nanti masing-masing ya, kok di Bluetoothnya ada 2. Di gambarnya di sini ya ada Edifier X5L, kemudian Edifier X5R. Jadi kanan dan kiri nanti punya sendiri-sendiri atau gimana? Nanti saya buktikan sendiri ya teman-teman. Ini bahasa Prancis, bahasa Jerman, Portugal, Jepang. Nah, teman-teman dari mana? Nanti ada semua bahasa di sini ya. Bahasa Arab pun ada. Jarang ada loh bahasa Arab. Korea. Indonesia pun ada tuh. Jadi kalau teman-teman bingung di sini tinggal cari yang halaman bahasa Indonesia ada. Oke, itu saja dari bagian petunjuk-petunjuknya. Dan tidak disediakan kartu garansi. Oke, ya semoga dari penjual menyediakan garansi kalau terjadi. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Tadi saya langsung terpukau dengan produknya, makanya langsung bongkar. Edifier, bagian case-nya keren teman-teman. Ding. Magnet. Ini magnetnya di sini. Mirip sama Soundcore R50i ya, cuman dia lebih gendut. Oke. Ini piece-nya gede juga. Oh, pasti ini baterainya dari 0 soalnya dia nggak ada di dalam case. Cukup tebal dari bentuknya dibandingkan yang pernah saya review sebelumnya. Yang tertebal itu kayaknya ini teman-teman. Tapi dipakainya enak banget tuh, enteng, dia nggak menyakiti telinga, dan suara luar secara alami pun sudah direduksi atau dikurangi karena dia pakai silikon. Oke, dan kalau ada masalah dengan ngecas, teman-teman bisa bersihkan ini pakai cotton bud misalnya seperti ini. Pakai cotton bud seperti ini, atau pakai tisu yang digulung, atau pakai kain yang lembut ya teman-teman, kayak microfiber gitu. Bagian ininya, kemudian juga bagian sensornya. Kalau mau pakai cairan pembersih silahkan, tapi jangan yang meninggalkan noda. Kadang-kadang alkohol pun kalau teman-teman pakai untuk membersihkan dan terlalu basah, dia akan meninggalkan flek di situ, dan itu bisa menyebabkan adanya korosi, kemudian jadi nggak konek-konek karena dia terhalang oleh fleknya itu. Nah, jadi lebih baik kering aja untuk bersihinnya, sekedar membersihkan debu, atau kemudian dari keringet yang ketempel debu itu kan nanti jadi daki gitu kan. Nah, itu harus dibersihkan seperti ini secara berkala supaya awet. Seperti itu ya teman-teman. Dan dari body dia keren. Teman-teman mau pakai jalan-jalan pakai ini pun juga keren, karena logonya juga secara penampilan memang boleh sih. Dan dia dari case-nya nih tergolong kecil, dia seukuran dengan mini bass. Ini ya, ukurannya sama. Gedean mini bass malah teman-teman, tebelnya tebel ini. Jadi kurang lebih sama dibanding Monster XKT02, beda jauh. XKT11 bapak dan anak. Dan itu dari produknya. Jadi dari penampilan teman-teman jangan khawatir, dan dari ketahanan dari body ini plastik. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika dibuka, jangan sampai jeplak gitu ya, karena dia bisa patah kapanpun. Dan harus selalu diperhatikan, nggak ada tali-tali pengait untuk
gantungan gitu, sehingga dia harus selalu masuk kantong atau masuk tas. Kalau teman-teman punya case-nya tambahan kayak dulu punyanya KZ yang seperti ini talinya bisa tambahkan sendiri, teman-teman bisa masukkan situ. Oke, kayak gini. Atau ini kan murah nih, banyak di all shop harga 5.000 sampai 10.000 ada. Ini bisa untuk mengamankan produk teman-teman. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Saya coba dulu ya teman-teman. Baik, Edifier X5 sudah selesai saya tes dan hasilnya adalah pertama dari pemakaian dulu. Nah, dari pemakaian ini dia rasanya memang nyaman banget dan bobotnya itu pas. Nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Nah, kalau kayak ini mini bass ini MP5 ini saya kadang-kadang lupa kalau saya itu pakai TWS. Jadi waktu mandi saya mandi aja ternyata loh masih ada TWS-nya. Tapi kalau Edifier X5 bobotnya pas, kita masih terasa ada TWS-nya gitu. Jadi kita nggak akan lupa. Ya, seperti itu. Kemudian itu dari pemakaian. Kemudian waktu pairing itu sebaiknya di pair satu persatu. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Yang kiri dulu di pair atau yang kanan dulu atau sebaliknya, pokoknya satu-satu. Karena Edifier ini memang agak repot saat pairing. Nah gitu ya. Nanti teman-teman akan mengalami sendiri kalau beli ini, karena nanti dia ada dua alamat di dalam smartphone kita, Edifier X5R dan Edifier X5L gitu. Jadi di pairing satu-satu gitu. Tapi bisa connect dua-duanya bareng. Ketika nanti kita pakai, misalnya kita pakai yang kanan doang gitu ya, atau kita keluarkan dua-duanya bareng, itu nanti akan otomatis terpair ke salah satu alamat di smartphone kita, entah yang L entah yang R, mana yang duluan gitu. Tapi nggak akan terhubung dua-duanya gitu teman-teman. Cuman memang aneh aja sih, ini Bluetooth terrepot yang saya pakai. Nah terus kalau nggak kebaca Bluetoothnya di smartphone, pencet kurang lebih 3 detik di sini ya, di bagian logonya ini. Kemudian sambil di refresh Bluetoothnya di smartphone kita, kan ada tanda refresh itu untuk pencarian ya, untuk mencari perangkat gitu kan, ada refreshnya. Nah itu dipencet 3 detik bagian sensornya sambil di refresh. Nah memang awalnya terasa merepotkan, tapi butuh beberapa kali percobaan saya ketika mau connect ini, karena tadinya kan bingung ini kok ada R ada L. Kemudian ketika dipakai yang R, terus saya pakai yang L, nyambung, dua-duanya bunyi tapi alamatnya cuma satu gitu. Terus nanti misalnya teman-teman pakai dua-duanya gitu ya, dan yang terkoneksi ke alamat di smartphone kita adalah Edifier R misalnya, R kanan. Nah, nanti kalau yang kanan kita taruh ke dalam case-nya, kita masukkan blep, yang kiri mati teman-teman. Karena apa? Karena dia tidak terkoneksi dengan smartphone-nya. Nah, itu harus dikonek ulang. Jadi memang merepotkan. Edifier tolong yang ini diperbaiki ya. Karena ini benar-benar merugikan pengguna, dan pengguna lama-lama malas makanya kalau kayak gini caranya. Gitu ya. Jadi masukkan aja. Nah kemudian saat pairing ini sebaiknya yang satunya di case-nya gitu ya. Jadi ketika pair, teman-teman mau pair yang tadi kan satu-satu, nah satunya jangan dibuka, biarkan ada di dalam. Karena kalau enggak, TWS-nya itu enggak bakal kebaca teman-teman. Nah pengalaman saya begini, saat pairing pertama saya keluarkan keduanya, blep, tapi yang kebaca kiri doang. Nah gitu. Cuma memang bunyi semua, tapi ya itu tadi, ketika dikembalikan yang kiri ke dalam case, yang kanan ini nggak bunyi gitu, karena Bluetoothnya beda alamat gitu. Kemudian dari soal baterai, itu tadi pairing ya cukup lama penjelasannya karena memang membingungkan. Kemudian soal baterai, di pengalaman saya setelah di charge penuh kurang lebih 1,5 jam, bisa kurang bisa lebih, TWS ini saya pakai telepon. Ternyata bar baterai yang ada di smartphone kita, indikator baterainya TWS itu
merosot dengan sangat cepat. Dalam 5 menit pemakaian, dia bisa-bisanya tinggal 4% teman-teman. Kemudian ada notif yang bunyi tung 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 gitu. Nah, dalam kondisi 4% ini dia berhenti turunnya. Cuma setiap beberapa menit dia ada bunyi lagi tung 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 tung. Wah, ini kok malah nggak nyaman gitu kan. Jadi tolong Edifier ini diperbaiki supaya penjualannya jadi baik ya. Lalu untuk volumenya bagaimana? Volume kalau untuk telepon itu sebenarnya keren, 60% aja itu suaranya sudah menggelegar teman-teman. Tapi untuk musik ini agak pelan. Cuma optimalnya ada di 80%. Jadi kita harus naikin volumenya di 80% baru musik itu terasa enak. Nah, masalahnya adalah itu tadi, baterainya teman-teman. Kita mau dengerin musik yang enak, tapi dalam 5 menit aja tinggal 4%, dan kemudian ada notif terus menerus setiap ada rentang waktunya, ada jedanya, agak nggak terlalu panjang juga tapi juga nggak terlalu deket, cuman mengganggu juga kalau kita mendengarkan musik ada notif baterai low yang tapi nggak, ini cuma tung tung gitu kan, males teman-teman ya. Nah, kualitas suaranya bagaimana? Ini sini saya akan gabungkan semua genrenya aja ya penjelasannya. Coveringnya bagus, dia karena pakai silikon, ini kan pakai silikon, jadi coveringnya bagus, dia nggak bocor suara dari luar, nggak terlalu masuk gitu ya. Dan kebetulan saya cobanya juga pas hujan lebat teman-teman. Nah, suara dari luar itu minimum banget, bener-bener tipis. Kejernihan suaranya memang jempolan, bening banget, dan nggak basi atau bassy gitu ya, ngebas. Nah, jadi rasanya tuh kayak gigit kerupuk yang masih baru gitu rasanya. Enak banget suaranya, seolah dia itu bisa membaca genre musik yang kita mainkan. Hebatnya ini, kalau kita mainin akustik, jernihnya akustik itu dapat banget dengan bass yang nggak terlalu menonjol juga, bahkan terkesannya bassnya itu agak flat. Keseluruhan bukan bassnya aja, keseluruhannya itu memang agak flat, cuman jadi nyaman karena jadi jernih gitu. Nah, tapi waktu mainin musik EDM, bassnya itu tiba-tiba all out teman-teman, dalamnya, luasnya, dentumannya, dinamisnya. Nah, jadi seperti ada semacam auto equalizernya dari dalam TWS ini gitu. Jadi tergantung apa yang kita dengarkan. Kerennya itu. Kemudian susunan frekuensinya itu berdasarkan outputnya itu adalah vokal, treble, bass. Vokalnya memang lebih kencang, diikuti treble, kemudian paling bontotnya adalah bass. Nah, kalau dinilai dari 100 itu teratas, volume vokal itu 80, kemudian treble 75, dan bassnya sekitar 73 gitu. Ada satu hal dari Edifier X5 ini yang bikin saya merinding teman-teman, ketika dengerin rock, metal, dan sejenisnya. Mungkin juga karena itu memang genre favorit saya, tapi berasa jadi penonton konser. Cuma audio studio rekamannya itu eksklusif teman-teman, mahal banget suaranya. Kejernihan tadi udah, nah, sekarang detailnya. Menurut saya 99% sempurna. 1%-nya apa? Kalau kita goyang dikit posisi TWS-nya di telinga, itu bisa berubah jadi semacam equalizer manual. Kita kegoyang dikit aja gitu, ya kayak ada suara bocor keluar gitulah. Jadi yang tadinya bassnya tebel, cuman kesenggol dikit gitu, langsung agak kempes bassnya gitu. Jadi kalau kita ada di posisi duduk, stay, diem aja gitu, dengerin musik ini, 99% menurut saya sempurna. Tapi kalau ada di posisi yang pas di telinga, detailnya itu top dunia menurut saya. Bahkan ada banyak detail baru yang saya dengar dari lagu yang sudah bertahun-tahun saya dengarkan, menggunakan banyak earphone, headphone, headset, speaker aktif gitu ya.
Saya baru menemukan detail itu saat pakai Edifier ini. Contohnya ada di lagunya 30 Second to Mars sama Muse. Ternyata saya selama ini melewatkan detail pemanis yang kecil gitu ya. Oh, ada detail seperti ini ya. Makin keren aja suaranya gitu. Dan Edifier X5 untuk kualitas suara memang mantap punya. Bagaimana untuk main game? Ini adalah TWS yang paling rekomendasikan soal suaranya ya. The best dari semua TWS yang pernah saya coba. Tapi kalau untuk buat main game ya harap maklum, berhubung dengan kondisi baterai yang seperti itu dan cara pairing yang ribet kayak gitu, jadi kurang saya rekomendasikan. Memang suaranya keren banget, detailnya itu garang, delaynya juga nggak terasa, udah kayak headphone gaming 1 jutaan itu loh. Kayak apa rasanya ya, kayak gitulah. Dan bagaimana dengan kualitas mikrofonnya? Ini dia teman-teman. Testing. Ini adalah hasil mikrofon dari Edifier X5. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Bisa dinilai sendiri ya. Ini kebetulan saya juga ada hujan di sini suaranya. Nah, itu dia. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Jadi kesimpulannya buat saya adalah Edifier X5 ini minusnya terlalu mengcover ini sangat fatal gitu ya teman-teman ya. Soalnya di baterai teman-teman. Kondisi 4% itu berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Jadi pemakaian total 10 menit. Aduh, sayang banget. Ngecasnya 1,5 jam, makanya 10 menit. Jadi, tapi nggak tahu ya, kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda pakai Edifier X5 ini, silahkan share saja di kolom komentar. Siapa tahu punya teman-teman makainya malah 3 jam, bahkan mungkin 5 jam gitu ya. Punya saya aja yang cacat atau gimana gitu. Silahkan di-share saja di kolom komentar supaya membantu teman-teman yang mungkin mau beli Edifier X5 ini atau mencari tahu informasi tentang Edifier X5 ini. Dan itu saja dari saya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Gudut Channel.